Perkenalkan, nama saya Putri Fidelia Angelika Lambang dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 28. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singgasari dan gugurnya Kartanegara akibat serangan dari Raja Kadiri Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292. Pada waktu bersamaan ketika Singgasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam rangkaian ekspedisi Pamalayu. Singgasari runtuh seiring wafatnya Kartanegara dan dikuasai oleh Kadiri. Seluruh kerabat Kartanegara melarikan diri termasuk Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kartanegara. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan diterima oleh Wiraraja, meminta bantuan agar dapat diterima oleh Jayakatwang dengan menyatakan kesetiaan. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jayakatwang dan mendirikan Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 seiring dengan berjayanya kerajaan Islam. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini bersambut dengan datangnya tentara Cina yang dikirim untuk menghukum Kartanegara. Melalui ini, Raden Wijaya menyatakan kesetiaan kepada Cina dan memohon bantuan untuk menumpas Jayakatwang yang dianggap sebagai penerus Kartanegara. Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina, dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas ribuan tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singgasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Perkembangan dan Raja-Raja Majapahit. Raden Wijaya atau Kertarajasa sebagai raja pertama Majapahit menikmati hasil-hasil dari ekspedisi yang dikirimkan oleh Singgasari. Salah satunya ekspedisi Pamalayu. Perjalanan ini memperoleh hasil yang gemilang baik secara materi maupun pengakuan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang jauh. Seorang tokoh kerajaan bernama Mahapati mengabarkan kepada raja bahwa Ranggalawe hendak memberontak. Konflik ini adalah awal dari kekacauan selama 20 tahun awal kerajaan berdiri. Kebo Anabrang yang merupakan panglima kerajaan berhasil membunuh Lawe, namun kemudian dibunuh oleh Sora yang tidak terima atas kematian sahabatnya. Atas prakarsa dari Mahapati, Sora disingkirkan dari kerajaan setelah bertempur melawan raja dalam tahun 1298 sampai 1300. Sementara Nambi memilih menjauhi kekuasaan karena mengetahui dia adalah sasaran dari konflik selanjutnya. Ia izin karena Wiraraja, ayahnya tengah sakit dan pergi ke Lumajang. Perjuangan Kertarajasa untuk mempertahankan keseimbangan kerajaan sangat sulit, sampai akhirnya wafat pada tahun 1309 dan digantikan oleh putranya Jayanagara. Jayanagara merupakan putra mahkota dari Kertarajasa sehingga menjadi haknya untuk bertahta ketika ayahnya wafat. Jayanagara seringkali dicap sebagai raja yang kurang cakap. Namun alasan utama banyaknya guncangan di masa pemerintahannya adalah serangkaian pemberontakan yang terus berlanjut. Salah satunya akibat masih eksisnya Mahapati dalam lingkaran kerajaan. Nambi yang berduka atas kematian Wiraraja pada 1311 tidak mau kembali ke Majapahit dan membuat kedudukannya di Pajarakan. Pajarakan kemudian diserbu pada 1316. Nambi dan keluarganya dibunuh. Pemberontakan semi terjadi pada 1318 dan pemberontakan Kuti terjadi pada 1335. Keduanya adalah Dharmaputra atau pejabat yang diberi anugerah raja. Jayanegara berhasil selamat dan
Pati dapat dibunuh. Raja yang juga membunuh Mahapati setelah menyadari fitnahnya yang menyebabkan konflik berkepanjangan untuk mengamankan posisi Pati Amangkuhumi. Gajah Mada diangkat sebagai Pati Kahuripan dan kemudian Patih Daha. Jayanegara tidak berputra. Oleh karena itu, ia digantikan oleh adik perempuannya yang telah menjadi Bre Kahuripan. Pada masa ini, pemberontakan juga masih terjadi, yaitu Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Keduanya mampu ditumpas oleh Gajah Mada. Sebagai hadiahnya, ia diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Gajah Mada menyambutnya dengan mengucapkan Sumpah Palapa, yang merupakan mimpi politik untuk menyatukan Nusantara. Artinya, Gajah Mada akan menolak semua anugerah raja atas pencapaiannya sebelum ia berhasil menyatukan seluruhnya di bawah Majapahit. Salah satu peristiwa dalam sikap ini adalah penaklukan Bali pada tahun 1343 melalui pertempuran yang hebat dan memakan daya yang sangat besar. Tibu Wana dan memerintah selama 22 tahun sampai dengan 1350, di mana putra mahkota Hayam Wuruk telah cukup umur untuk menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Tibu Hawana sendiri wafat pada tahun 1372. Hayam Wuruk dianggap sebagai raja yang membawa Majapahit pada masa kebesarannya, dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bergelar Si Raja Sanagara dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebagai lanjutan dari perluasan Cakrawala Mandala Majapahit ke Nusantara Timur sampai dengan wilayah Semenanjung Malaya. Hayam Wuruk berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya seperti membuat bendungan, saluran pengairan, dan pembukaan tanah baru untuk pertanian. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanya berlangsung selama 7 tahun. Setelah pada tahun 1357 terjadi peristiwa Bubat. Hayam Wuruk yang hendak memperi istri Deah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, ternyata ditafsirkan berbeda oleh Gajah Mada. Gajah Mada menginginkan pernikahan sebagai bentuk takluk terhadap Majapahit. Sunda menolak. Perbedaan pendapat ini berbuah pada konflik yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari jabatan Mahapati meskipun aktif lagi beberapa tahun kemudian. Pada masa kekuasaannya, Hayam Wuruk juga mengunjungi beberapa wilayah kekuasaannya yang dicatatkan dalam kitab Nagara Kertagama. Perjalanan ini dimulai dari Pajang 1351, Lasem 1354, Pantai Selatan 1357, Lumajang 1359, Tirip dan Sempur 1360, Blitar 1361, dan Simping 1363. Pada akhir kunjungan ini, Hayam Wuruk mengunjungi Gajah Mada yang dikabarkan tengah sakit yang kemudian wafat pada tahun 1364. Kehilangan besar bagi Majapahit, yang baru digantikan oleh Gajah Enggon menjadi Patih Amangkuhumi 3 tahun kemudian. Hayam Wuruk masih memerintah sampai dengan 1389 ketika wafat dan digantikan oleh menantunya, Wikramawardhana. Wikramawardhana atau Brehyang Wisesa adalah keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk yang kawin dengan Kusumawardhani. Meskipun seharusnya Kusumawardhani yang menjadi raja karena ia adalah putri mahkota Majapahit, Wikramawardhana sendiri memerintah selama 12 tahun, 1389 sampai 1400, dan kemudian mengundurkan diri untuk menjadi pendeta. Suhita, putranya, ditunjuk untuk menggantikannya. Keputusan ini langsung menimbulkan sengketa antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi hingga terjadi peperangan. Perang ini bahkan dicatat dalam berita Cina Dinasti Ming serta catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho. Bre Wirabumi terbunuh dan Suhita dapat kembali bertahta sampai dengan wafat tahun 1447. Suhita digantikan oleh adiknya Bre Tumapeldia Kertawijaya karena tidak memiliki putra. Kertawijaya wafat pada tahun 1451, kemudian digantikan oleh Bre Pamotan bergelar Sri Raja Sawardhana yang kemudian memindahkan kedudukannya di Keling Kahuripan karena kondisi pusat kerajaan yang masih dikacaukan oleh perseteruan keluarga yang sebelumnya. Dia Surya Wikrama Girindrawana
Swardhana menaiki tahta kerajaan setelah 3 tahun. Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan interregnum. Ia adalah anak dari Kertawijaya yang sebelumnya memerintah daerah Wengker. Ia memerintah selama 10 tahun sebelum digantikan oleh putranya Brepandan Sahasdia. Suryaprabana Sri. Konflik kemudian kembali muncul ketika Kertabumi menyerbu Majapahit untuk mengambil kekuasaan. Kertabumi adalah putra bungsu Raja Swardhana. Pandan Salas kemudian menyingkir ke Daha dan memerintah sampai 1474. Birindwarwana Dyah Ranawijaya menggantikannya namun berkedudukan di Keling karena pusat kerajaannya masih dikuasai oleh Kertabumi. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati 1350 sampai 1357. Pada masa ini, Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung hingga Nusantara Timur. Pada masa Hayam Wuruk juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Hayam Wuruk pada masa kekuasaannya juga mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar pusat kekuasaan Majapahit untuk memastikan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Ranawijaya menjadi raja, namun tetap berkedudukan di Keling Kahuripan Kadiri. Sementara Kertabumi yang menduduki Majapahit tidak tercatat mengangkat diri sebagai Raja Majapahit. Sekian dari saya tentang penjelasan Kerajaan Majapahit. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.